Ya, sebelum kita akan membuka Alkitab kita, untuk mendapat ijazah SD, kalian berapa lama sekolah ya? 6 ya? Itu dulu penuh perjuangan atau enggak ya? Perjuangan ya, mulai dari kalau ada zaman dulu enggak ada TK. Kalau kalian mungkin dari TK ya, belajar mengenal huruf ya. Pokoknya semua mulai dari mana? Dari bawah, dari awal ya. Gak ada orang lahir blek langsung anak ajaib pintar gitu ya, gak ada. Semua dipelajari ya, semua dipelajari, dan dengan ketekunan itu akhirnya hasilnya lulus. Wah, sempat kelas 6 SD tamat-tamatan tidak lulus, ya kan? Kayak mana? Pasti sangat sedih. Ini berarti orang ini kurang belajar. SMP berapa tahun? Sama juga, penuh perjuangan atau tidak ya? Santai-santai saja gitu? Enggak ya? SMA, ada yang SMA sini, ada kejuruan? Iya, itu juga penuh dengan, iya. Kalau yang kuliah beroleh ijazah ini kayak mana? Penuh perjuangan atau tidak? Iya, kadang-kadang jam 3 pagi harus bangun, PR belum selesai, paper belum selesai. Jadi untuk mencapai degree yang dari dunia saja, itu perjuangannya sungguh luar biasa. Iya, tema kita pada season yang ke-7 ini adalah harga yang harus dibayar. Mari kita membuka kitab Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-25 sampai 35. Kita akan baca ini secara responsoria, secara bergantian. Ibu membaca ayat ganjil dan nanti kalian membaca ayat genap. Lukas pasal 14, Luke chapter 14, verse 25 to 35. Dapat? Oke. 14, Lukas 14. Jangan Yohanes 14 ya. Lukas 14, 25 sampai 35. Oke, bisa mulai? Oke, ibu dulu baru nyusul kalian ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia disimpan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja.
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Iya. Tadi kita sudah lihat harga yang harus dibayar hanya untuk beroleh ijazah sampai sarjana gitu ya. Perjuangannya sungguh luar biasa. Apalagi waktu nyusun ya. Iya. Ini kayak mana ini? Saya masih ingat waktu kuliah dulu. Saya ini adalah burung pagi. Saya selalu cepat tidur. Tapi saya akan bangun sebelum semua orang bangun. Jadi mendahului matahari, mendahului burung-burung juga. Mendahului ayam. Ayam kan berkokok pagi hari. Saya selalu bangun pada jam 3. That's the best time for me gitu. Baik untuk belajar firman Tuhan. Bagi saya 3 o'clock in the morning itu dulu ya waktu muda. Itu adalah the best time. Dan juga mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Itu saya suka mengerjakannya pada pagi hari seperti itu setelah selesai saat teduh di pagi hari. Saya tidak tahu kalian mengenal diri atau tidak. Kalian burung malam atau burung pagi? Burung pagi, berarti yang burung pagi ini semua bangunnya pagi hari. Tapi kalau burung malam kayak mana? Ini kan, ini kayak mana ini? Ya dia medak malam, makanya siang ngantuk dia. Ini, jadi kurasa kalau kita burung malam kebiasaan dari masa lalu, apakah enggak salah kalau berdoa kepada Tuhan? Supaya kita bisa menata waktu secara lebih baik. Karena tadi pagi Tuhan mengingatkan saya ke waktu buat saat teduh untuk WA grup gereja. To redeem the time. Untuk menebus waktu. Supaya waktu-waktu ini adalah menjadi waktu yang efektif seperti itu. Apalagi waktu hidup kita ini begitu singkat. Ya ibu mungkin tinggal beberapa meter lagi ya. Tapi kalian mungkin merasa akan lama tapi belum tentu juga seperti yang semalam kita bilang karena adanya orang 19 tahun pun pulang. Bahkan lebih dini. Adanya orang umur 30 tahun terkejut kita sehat, olahragawan ya. Dengan kebiasaan habit yang baik gitu ya. Makanan yang baik bukan makanan beli-beli jajan terus gitu ya. MSG bukan tapi juga 30 years gone. Iya, waktunya sudah habis. Iya. Saya tadi membuat renungan itu 2 ayat saja dari Markus tadi itu menurut perikop Markus ini kan pendek-pendek. Iya, dikatakan di situ Yohanes ditangkap lalu Yesus kemudian datang untuk memberitakan Injil. Iya, jadi waktu Yohanes ini sangat singkat padahal dia orang rohani. Orang yang sangat mengasihi Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi enggak ada juga alasannya orang yang hidup dalam Tuhan harus 100 tahun. Enggak juga. Ketika tugas Yohanes selesai dia pulang. Cara matinya enggak menjadi masalah. Entah ditebas, entah mati tidur sama saja matinya itu yang manapun. Dan mati tidur juga enggak terasa. Mati ditebas pun enggak terasa juga. Itu sebentar saja. Hanya sekejap saja. Karena kita tahu Yohanes Pembaptis itu dia dibunuh ya kan, kepalanya diminta. Iya, ini ada yang HP-nya nggak tertib ini. Dari mana ini sumbernya? Iya, iya. Ada nyanyinya. Apa bisa dia hidup sendiri tanpa ini ya? Ya nggak apa-apa, sambil dia menghibur kita. Iya. Oh alarm, kalian bilang laptop, kok bisa laptopnya nyanyi sendiri kupikir. Tapi mungkin karena aku ini kan gaptek. Kupikir entah bisa gitu, tapi ada keherananku. Kok bisa laptop nyanyi sendiri gak disentuh gitu kan. Iya, rupanya alarmnya bawa dulu keluar. Iya, bawa dulu keluar. Iya itulah makanya. Iya, bukan kita bilang gak rohani. Cuma 2 suara kita dengar kadang-kadang bisa konsentrasi kita ke sana dan ke sini. Aku udah lupa sampai di mana kita.
Sampai mana tadi? Oh, matinya ditebas atau apa? Redeem the time tadi ya. Bagaimana waktu ini juga perlu ditebus, jangan disia-siakan. Betul-betul kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada. Waktu kronos, yaitu penanggalan ini juga ada batasnya, tapi ada satu waktu lagi namanya waktu kairos, itu waktu Tuhan, itu tidak selalu ada. Iya, makanya waktu bertobat pun enggak selalu ada. Karena ada waktunya Roh Kudus sudah berbicara kepada orang. Roh Kudus sudah meyakinkan. Tapi orang itu menunda-nunda. Akhirnya hilang, binasa. Iya, makanya bersyukur. Ya, saya senang semalam, rupanya bukan Tari aja semalam yang angkat tangan ya, rupanya ada si Lisa ya, puji Tuhan lah. Iya, walaupun ibu nggak lihat, Tuhan lihat ya nak. Iya, siapa tahu kan, masa didoakan aku enggak gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi waktu bertobat ini saja saya mengingat waktu pertobatan saya itu. Jelasnya Tuhan bicara, this is your time gitu, ini waktumu. Kalau sekali ini engkau tidak mengambil keputusan, mungkin tidak akan pernah mengambil keputusan gitu. Dan waktu itu saya struggle antara harga diri, ya karena saya terkenal baik dari dahulu, ya harga diri, ya saya itu tidak baik kan orang nggak lihat, yang orang lihat hanya baik gitu. Tapi di dalam keropos, berulat, ya beraib, jijik gitu, ya orang nggak lihat itu karena personal. Iya, tapi Tuhan melihat itu dan waktu itu pilihannya antara pendapat orang dengan pendapat Tuhan. Itu keputusan yang sangat krusial, sangat genting ya, sangat emergensi lah, menentukan hidup mati saya. Ya, karena kalau pada waktu Tuhan itu ya Roh Kudus itu saya tolak, ya maka saya tidak akan selamat. Tapi waktu itu saya memilih dunia mengetahui, dunia menghina, enggak menjadi masalah. Asal Tuhan menerima aku, hatiku murni datang kepada Tuhan dan bersyukur. Begitu juga waktu ketika Tuhan memanggil ibu menjadi hamba Tuhan, meninggalkan pegawai negeri, meninggalkan jaminan hidup hari tua di usia yang hampir 30 sekian lah pada waktu itu. Tuhan suruh tinggalkan itu semua. Itu juga the crucial time untuk pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki. Saya dipakai Tuhan ketika menjadi guru. Ya, saya membuka pelayanan siswa, banyak orang bertobat lewat itu, bisa dijangkau orang tuanya yang tinggal di kampung. Saya berangkat ke kampung malam-malam menginjili orang tua dari anak yang terbuka terhadap firman Tuhan. Seperti itu ya, seperti itu yang saya kerjakan. Tiap tahun berdoa supaya ada camp siswa paling tidak sekali setahun. Dan dalam camp itu dulu karena orang tua kan takut 5 hari anaknya dibawa, ngapain nanti anakku. Jadi saya bilang oke, silahkan ikutkan sama mama bapaknya asal mereka bersedia membayar uang makannya, uang pesertanya. Ikutlah mama bapaknya, saya undanglah Pak Bangun. Jadi Pak Bangun itu sudah saya kenal lama sekali. Iya, saya undang dia untuk membimbing orang tua anak ini yang ikut gitu. Saya undang lagi ada teman seorang dari Tanjung Balai yang dia juga sudah di dalam Tuhan. Ya, saya undang beberapa. Pada zaman itu dulu sangat sulit mencari pembimbing, orang yang benar-benar bertobat dan mengasihi Tuhan. Saya pergi ke kampus-kampus, mencari di kampus-kampus yang orang-orang yang mengenal Tuhan. Padahal saya nggak bisa bayar loh. Tapi saya mengundang, adakah di antara kalian mengasihi Tuhan dan mengasihi siswa-siswa yang memberi waktu 5 hari. Itulah dulu Ibu Nopa itu kan dicalonkan. Dia terlambat dalam pembimbingan, gugur saya bilang, yang kayak gini-gini gak bisa ikut. Iya, itu perkenalan kami. Makanya dia bilang, ngeri kali kakak dulu. Masa aku terlambat saja gugur, gak boleh ikut. Artinya kau gak konsekuen. Orang yang gak bisa dipercayai, ya itu gak bisa dipercayai, aku bilang. Tuhan pun gak mau percayai. Macam mana aku mau percayai kau, aku bilang. Kau gak datang tepat waktunya. Ya itu sejarah masa lalu kami ya. Iya, tapi akhirnya
dalam kesempatan camp berikutnya, aku ikut, aku mau lihat kayak apa sih orangnya Ibu Teti itu katanya, Kak Teti itu katanya. Aku nggak pernah, dia nggak kenal aku pun nggak kenal dia, sama-sama nggak kenal ya kami. Cuma karena waktu itu bergumul soal pembimbing, ada grup-grup gitu di mana kecil-kecil sih grupnya di mana orang itu sudah menerima Yesus. Karena kalau dicari dari gereja susah carinya pada zaman itu. Orang yang benar-benar bertobat, orang yang benar-benar hidup untuk memuliakan Tuhan. Mungkin hari ini pun nggak terlalu banyak bisa kita cari. Tapi seperti itulah pada waktu itu lebih sulit lagi. Iya, camp berikutnya dia ingin kenal saya. Ya oke, silahkan ikut pada tahun yang berikutnya. Dia ikut saya bimbing dulu pembimbing ini. Train dulu beberapa kali pada waktu itu. Baru dia kenal saya. Dan akhirnya dia bilang, ya saya sudah kenal kakak. Ya seperti itu ya. Dan sampai hari ini dia, kalau dulu adik, hari ini dia sahabat, hari ini dia hamba Tuhan ya. Dia selalu memang terbuka, apa saja, there is no secret lah gitu. Kalau dia mencari bimbingan dari Tuhan, dia selalu menelepon ibu sampai hari ini. Sudah pun dia hamba Tuhan dan sudah pun gerejanya berdiri, di posnya banyak, lebih banyak dari pos kita, tapi tetap dia menganggap saya sebagai kakak, sebagai orang yang dituakan dalam hidupnya. Jadi seperti itu ya. Mari kita kembali ke poin-poin tentang harga tadi. Bagaimana kesan kalian ini kalau dibilang kita harus benci orang tua kita, ayah, ibu kita, siapa aja tadi ya? Saudara, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Iya. Jadi harga pemuritan ini mahal. Kalau dalam terjemahan lain kata membenci ini terjemahannya adalah loveless. Loveless itu adalah kurang mengasihi dibandingkan. Artinya kasih kepada Allah itu harus love more. Iya, lebih tinggi daripada kasih kepada nyawa sendiri. Daripada kasih kepada itu tadi keluarga. Ya, bagaimana menurut kita ini? Apakah kalau begitu, susah loh kalau gitu ikut Tuhan gitu. Saya heran nengok Tuhan Yesus ini. Dia populer, berduyun-duyun orang datang. Orang di dunia ini selalu berusaha menjaga kepopulerannya itu tetap. Supaya tidak, makin pudar, makin rendah. Orang ingin populernya itu up terus lah gitu. Tapi dengan kalimat ini kan bisa membuat Yesus gak populer lagi. Berat kali pun ikut dia, katakan bisa seperti itu. Tapi yang kulihat, mengapa Yesus? Kan lebih bagus banyak kali berduyun-duyun orang datang. Kan lebih banyak gitu ya. Kita senang kalau banyak orang datang ya. Iya senang ya kalau ada orang banyak teman-teman kalian berkeliling di sekitar kalian gitu ya. Senang ya? Senang. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tidak senang kalau hanya ngumpul-ngumpul saja. Tapi kualitas daripada orang yang di sekelilingnya itu tidak ada, dia tidak senang. Saya waktu jadi guru juga gitu. Murid bodoh semua, bahasa Inggris pula kan payah rasa orang. Good morning cuman dia tahu, cobalah. Itu pun salah ucap, good morning kata. Karena ibu ngajar di kampung-kampung. Tahu kamu apa katanya? Bahasa Karopela lulus bu katanya. Apalagi belajar bahasa Inggris katanya. Jadi bahasa Inggris ini adalah momok. Makanya asal bahasa Inggris dulu sebelum saya datang ke sekolah itu semua anak lari. Iya, lari ke kedai, ya, ke kantin, semua play truant. Apa play truant ya? Bolos. Iya, semua bolos.
Bisa nanti di kelas itu tinggal yang anak baik sajalah. Kira-kira 20 orang gitu. Dari 40 orang. Seperti itulah sejarah sekolah itu. Jadi saya berdoa, saya kan diberi karunia juga oleh Tuhan untuk mengajar gitu. Saya berdoa, Tuhan bagaimana membuat bahasa Inggris ini menarik bagi orang. Ya, how to make it interesting gitu. Ya, saya buat metodenya. Terakhir yang 20 ini bercerita sama kawannya. Enak lo kalau ibu itu masuk bahasa Inggrisnya gampang kata. Gampang rupanya bahasa Inggris itu katanya. Masa kau bilang gampang? Terakhir yang lari-lari tadi masuklah semua. Asal ibu masuk udah duluan dia masuk semua gitu kan. Heran kurasa guru-guru lain sama kepala sekolah. Apa sih resepnya bu? Kok masuk itu semua yang tukang cabut katanya. Membuat pelajaran itu menarik pak. Itu aja resepnya. Dengan pertolongan Tuhan saya bilang. Jadi akhirnya mereka senang. Orang yang paling gutul, yang paling malas, paling bodoh pun masuk semua. Iya. Dan akhirnya mereka jadi bisa belajar. Dan saya memang agak bermurah hati karena setelah selesai jam pelajaran saya bilang siapa di antara kamu yang mau belajar, saya kasih waktu 1 jam tambahan setelah pulang sekolah. Saya minta izin sama kepala dan dia kasih untuk menambah apa yang kalian rasa kurang. Iya seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka ya bagus. Dan banyak di antara murid saya dulu jadi guru bahasa Inggris. Iya, setelah tamat dari SMA mereka masuk justru ke bahasa Inggris. Ya banyak. Kalau enggak guru bahasa Inggris mereka senang ya. Satu lagi banyak di antara mereka juga menjadi dokter. Iya, jadi akhirnya saya sangat senang gitu ya. Iya. Dan akhirnya di Langkat itu dulu muatan lokal itu kan dulu entah bahasa Melayu entah apa. Ibu masuk semua sekolah-sekolah. Undang saja ibu itu ngajari kita bahasa Inggris, bodoh-bodoh pun kita nanti jadi bisa katanya. Jadi guru-guru itu saya training. Iya, guru SD supaya bisa masuk ke kelas mengajar bahasa Inggris gitu. Ya itu sedikit cerita masa lalu. Apa tadi? Mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Iya, kira-kira kayak mana ini ya? Tuhan bukan di luar kita. Kalau kita sudah menerima Dia, Dia di dalam kita. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia, seperti saat teduh kalian yang pertama itu. Jadi sebenarnya wajar juga kan bahwa Dia yang terdekat, Dia yang terutama. Lagi pula, bukankah Dia Tuhan? Lagi pula, bukankah Dia yang mati untuk kita? Bukankah Dia mengambil kita dari neraka itu, dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, menjadikan kita milik kepunyaannya? Lalu mengapa enggak bisa Dia yang number one? Oke, orang tua kita memang berjasa. Iya. Tapi tanpa Tuhan mengirim roh ke dalam rahim orang tua kita, kita tidak mungkin ada. Karena ketika Allah mengirim roh, maka manusia tercipta gitu ya. Jadi tanpa Allah nggak ada kita. Iya. Lalu orang tua, okelah mereka berjuang. Kekuatan mereka untuk berjuang dari mana? Dari Tuhan. Kekuatan mereka bertahan hidup dari mana? Dari Tuhan. Rezeki yang mereka punya yang dipakai untuk memberi makan kita, menyekolahkan kita, mencukupkan kebutuhan kita, dari mana sumbernya? Dari Tuhan. Kalau gitu kenapa enggak number two memang, ataupun less lah ya, kurang lah ya. Orang tua ini menjadi, bukan Tuhan bilang kau enggak mengasihi mereka, enggak, tapi kualitas kasih kepada Tuhan itu harus higher. Harus jauh lebih tinggi. Ketika saya dipanggil Tuhan menjadi menjadi hamba Tuhan, ibu saya, keluarga saya tidak suka. Mengapa kau sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana kalau akhirnya kau jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan? Menurut mereka jadi pendeta ini yang bodoh-bodoh saja pun bisa, yang enggak berkualitas pun bisa gitu. Iya, jadi ngapain harus sekolah tinggi-tinggi? Kan bagus tadi tamat kau SLTA. Ya, ke teologi kamu gitu. Mereka nggak mengerti bahwa adalah panggilan kalau kita melayani Tuhan secara full time.
Iya, adalah panggilan. Ini spesial, ini khusus. Ini nggak bisa dikotori oleh apapun gitu. Iya, mereka nggak ngerti itu. Tapi Tuhan bilang, kau harus lebih mengasihi aku dari orang tuamu. Jadi saya bilang, saya minta maaf, saya keluar dari pegawai negeri saya. Karena Tuhan yang bilang. Mereka pun gak bisa bilang apa-apa. Karena sejak hari bertobat saya punya satu doa dalam hal ini. Yaitu Tuhan tolonglah saya karena orang tua saya waktu itu belum percaya. Tolong saya supaya saya tidak pernah minta apapun kepada mereka. Supaya dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, mereka melihat hebat kalinya rupanya Tuhan yang disembah anakku itu, maka lebih patuh dia kepada Tuhan daripada kepada kami gitu. Itu doa saya. Maka sejak hari saya menerima Kristus, saya tidak bergantung secara materi terhadap orang tua. Kan orang biasanya setelah menikah baru nggak lagi bergantung kepada orang tua, karena menikah artinya melepaskan. Meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan pasangannya, termasuk dalam hal uang tak boleh bergantung kepada orang tua. Mak, cucumu lahir minta uang dulu, nebus rumah sakit. Itu bukan orang percaya, itu dunia. Kalau dunia kan minta-minta terus sama orang tua, sudah ubanan pun minta terus. Ya, makanya saya selalu bilang kepada pemuda, kalau kamu sudah bekerja tinggal di rumah orang tua, kasih uang makanmu sama orang tua walaupun nggak minta. Kasih sama dia, mak, Tuhan sudah memberi aku penghasilan, bagian Tuhan berikan, bagian dia kamu kan di rumah. Kenapa kamu gratisan terus sampai sudah bulu ketek pun panjang kan? Nggak cocok lagi. Iya udah dipangkas bulu keteknya. Artinya sudah dewasa gitu maksud saya. Kalau sudah dewasa jadilah orang dewasa. Jangan suka gratisan. Ya, walaupun mereka orang tua kita, ingat mereka saluran berkat Tuhan bagi kita sampai waktu tertentu, bukan sampai terus tua. Enggak. Cukuplah sampai kita disekolahkannya. Cukuplah sampai kita bisa mandiri. Setelah kita mandiri kita ngasih. Kalau kita masih tinggal di rumah, kecuali kita tinggal kosan, ya biaya sendirilah kalau kosan kan. Tapi kalau kita di rumah kasih uang makanmu, ya kan. Walaupun jangan pula bilang mak ini uang makanku. Enggak gitulah. Mak aku sudah gajian, aku mau ikut menanggung beban mama bapak. Iya, enggak perlu itu katanya, kan bisa aja gitu katanya. Kalau gitu katanya beli beras, beli apa yang dibutuhkan dengan sebanyak uang itu gitu. Ya, ngerti nih kan? Di sini ada orang percaya ini kan? Kalau orang percaya begitu, ya jangan terus bergantung kepada orang tua. Jadi saya dulu sejak hari bertobat loh, bukan sejak hari bekerja lagi, sejak hari bertobat. Saya tidak akan pernah meminta, tapi kalau misalnya mereka datang, nakku kan belum tamat kuliah, ini uang, ini beras, saya terima karena mereka orang tua saya. Saya kan tidak bisa, walaupun saya mengasihi Tuhan, saya tidak bisa mengabaikan, oh kamu bukan orang tuaku karena aku udah punya Tuhan, yang enggak. Itu ajaran yang salah itu. Mereka tetap orang tua saya harus mengasihi mereka. Saya menghormati mereka, tapi tidak mungkin kasih saya kepada mereka lebih tinggi daripada kasih saya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengambil saya dari lumpur dosa itu. Hanya Tuhan yang mengatakan, anakku kamu berharga. Dan hanya Tuhan yang mati. Mama bapak saya memang capek, tapi tidak mati. Iya, tidak mati. Yesus mati untuk saya di kayu salib supaya saya yang sampah ini bisa berharga, bisa berarti, bisa punya tujuan hidup yang jelas. Dan saya mengerti betul di dunia ini saya bersama Tuhan, saya ngerti betul ending daripada nafas terakhir ini adalah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi kita melihat fokus kita. Ya, sebagai seorang pengikut Yesus, murid Yesus, fokus kita bukan lagi dunia. Ya, tetapi fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan.
Saya harap ini bukan sekedar lagu ya, karena mudah menyanyikan apa? Nangkanmu mudah ini. Tapi dalam realitanya ini loh, ketika kita mengikuti apa yang Tuhan bilang, ketika kita harus berkata tidak kepada orang-orang di sekeliling kita, ini kan tidak mudah. Iya, tidak mudah. Ketika masalah pernikahan juga kan ini tidak mudah. Orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya kawin? Semua orang tua yang belum bertobat menganggap aib kalau anaknya belum kawin. Hanya orang tua yang bertobat kayak Bapak Merlina, kan ditanya orang dia apa di kedai kopi. Oh sembiring kata orang di kedai kopi kan. Iya kai katanya. Uga maka anak tahlar jabur-jabu katanya. Kenapa anak kita itu tak kawin-kawin katanya. Itulah karena bertuhan kali itu dia. Makanya gak usah bertuhan kali lah. Tak usah fanatik kali kata orang di kedai kopi ini sama bapaknya. Adanya kamu melihat orang yang gak percaya Tuhan gak kawin katanya. Ada juga katanya. Jadi kan bukan karena karena fanatik kali maka dia tidak kawin. Sianua ya. Gua kina. Gitulah kan kata Pak Sembiring ini tadi. Wih kama katanya. Ya juga ya. Ini. Jadi yang gak bertobat pun banyak yang gak kawin. Itu kayak mana pula coba. Kalau zaman dulu itu udah dibawa ke dukun itu. Iya kan gitu zaman dulu. Dibersihkan. Ada sesuatu di dalam dia ini sehingga orang tidak bisa tertarik kepada dia gitu kan. Iya. Jadi aku lupa bahasa karonya. Ya dipangir, dikuras gitu. Iya. Supaya dia enggak segan orang datang. Taruh lagi cincin apa? Cincin tembaga, taruh isinya pelet. Supaya tiap orang lihat cincin itu tertarik lihat dia. Habis pengaruh cincin itu udah masuk ke rumah tangga tiap hari perang teluk. Iya, gitulah sejarah masa lalu kalau orang-orang yang menikah oleh karena kuasa gelap ini. Ya, nggak bisa langgeng, nggak bisa dia bertahan. Mengapa? Karena dulu pun gelap kan nggak mungkin bawa damai sejahtera. Gelap pasti bawa perpecahan. Jadi yang pertama tadi mengasihi Tuhan di atas segalanya. Gimana ini? Wah, PR yang berat. Iya. Berduyun-duyun tadi orang datang, kita pun udah datang ini berduyun-duyun juga walaupun nggak terlalu banyak. Itu pun mau disaring lagi coba. Ya dari yang berduyun-duyun tadi Tuhan nggak senang hanya datang tapi tidak punya kualitas iman yang bagus gitu ya. Saya rasa sekolah-sekolah juga gitu ya, mencari murid yang 10 terbaik atau 20 terbaik. Mana ada orang yang dicari, mana murid terbodoh, biar inilah yang paling tak berkualitas inilah kita naikkan dia gitu. Enggak ada itu. Jadi kalau dunia saja memilih the best, ya, apakah Tuhan mau? Ya, walaupun memang mungkin ya, kita bukan dari kelas, katakanlah kelas atas. Kalau kita ingat murid-murid Yesus kayak Petrus kan hanya tukang ikan ya. Tukang nelayan, tukang ikan. Hanya nelayan ya. Ya, tapi nelayan kan bisa punya kualitas iman yang bagus. Iya, bukan harus Paulus baru memilih karena dia pintar, murid Gamaliel latar belakangnya luar biasa, keluaran university pada zamannya kan gitu ya. Bukan itu aja, orang seperti Petrus bisa memiliki iman yang kokoh. Ya. Yohanes yang juga hanya nelayan juga. Ini bukan keluaran apa namanya ya, kayak Paulus tadi, Cambridge gitu ya. Enggak. Ini keluaran biasa-biasa saja, tapi orang yang biasa bisa menjadi luar biasa karena ada imannya kepada Tuhan dan kasihnya kepada Tuhan itu sungguh dalam. Iya, mari kita mengukur ini nomor 1. Sedalam apanya kasihku kepada Tuhan.
Kalau tadi kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa yang lain itu menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini yang paling menyedihkan. Ada rencana Tuhan yang baik, tapi gak bisa sampai karena kualitas kita tidak sampai. Mungkin kita juga punya kemampuan, punya banyak hal, tapi kasih kepada Tuhan ini gak ada, gak terpakai ini. Gak terpakai. Pada zaman itu ketika Yesus dalam dunia, saya rasa ada banyak orang yang lebih pintar dari Petrus, dari Yohanes dan Yakobus. Tapi kenapa justru yang ini yang dipanggil, ini yang dipilih Tuhan, bukan orang-orang pintar yang lain? Bukan. Ya makanya saya senang dengan apa yang disampaikan ya. Bahwa kepintaran manusia itu ya, itu hanya kebodohan saja di hadapan hikmat Allah. Jadi orang yang paling berhikmat di dunia itu bisa nampak orang menjadi orang paling blow on di hadapan hikmat Allah. Ya, jadi bukan kita katakan orang pintar gak bisa dipakai Tuhan, karena ada juga contohnya Paulus, orang pintar yang dipakai oleh Tuhan. Tapi orang pintar tadi pun kan dia harus tunduknya kepada Tuhan. Dan bagi Paulus, Yesus adalah segala-galanya. Mulai dari pertemuannya dengan Yesus di Damsyik itu, siapa orang yang sepassion dia terhadap Yesus, coba. Yang begitu dalam hatinya kepada Yesus. Yang sungguh-sungguh memberi dirinya, memberi waktunya, berjerih lelah. Iya. Saya melihat ya, walaupun murid-murid lain juga dipakai Tuhan, Filipus ke India gitu ya. Tapi Paulus ini sampai ke Eropa, Makedonia ya. Dan dari Eropa lah Injil masuk ke seluruh muka bumi ini. Dari sana. Iya. Kalau dulu misalnya Paulus berangkat ke Asia, matilah Injil di Asia. Karena Asia tidak punya kekuatan untuk menginjili ke Eropa pada masa itu. Kalau hari ini dari Asia pun sudah banyak orang ke Arab, ke Timur Tengah, ke Amerika, ke Jerman melayani kembali. Supaya orang Jerman yang sudah jauh dari Tuhan bisa kembali mendengar Injil. Hari ini Asia sudah punya kekuatan untuk mengirim orang. Tapi pada waktu itu ya, kalau Paulus tidak masuk ke Eropa, ke Makedonia, panggilan Makedonia itu, ya maka Injil tidak akan masuk ke Asia, tidak akan masuk ya ke bagian ke China misalnya, pokoknya ke bagian Asia ini gitu. Ya jadi kita melihat betapa Tuhan tahu betul apa yang dia kerjakan. Tapi dia tidak mau bekerja ataupun tidak mau memakai orang yang setengah-setengah. Dia tidak mau memakai orang yang tidak mengasihi dia. Ya, maka inilah selalu ujiannya antara pacar dengan Tuhan. Kan gitu ya, siapa yang punya pacar sini? Pacarnya ini membawa dekat dengan Tuhan atau membawa jauh dari Tuhan? Antara uang dengan Tuhan. Saya pernah kaya. Ya, karena setelah tamat tadi saya bekerja di sekolah internasional itu pada tahun 80-an itu kan sudah banyak kali jutaan uang saya dapat. Karena saya tidak punya pengeluaran, penginapan ada, listrik air dibayar semua, saya hanya mengeluarkan uang untuk makan saya. Iya, dan gajinya sangat besar gitu ya. Saya pernah kaya, tapi saya mengingat masa itu gitu ya kan. Banyak uang, tapi kok saya gak suka cita ya gitu. Tapi kalau saya cerita Yesus pada orang gitu, sadar dia orang berdosa, bertobat dia, waduh meluap hatiku ini. Senang kali aku, Tuhan udah tambah satu penghuni sorga gitu. Senang kali. Kenapa aku lebih suka cita lihat orang bertobat daripada uang jutaan? Kalau kamu kurasa lebih suka uang jutaan daripada bisa menjangkau satu orang masuk surga ya, yang mana? Pernah ada sukacita dulu? Ya, pada kalau adalah melalui hidupku ini, 5 tahun pertobatan ini, 10 tahun pertobatan ini, adalah orang ke sorga. Ya, ya kalau ada uang saja,
Ya kalau uang itu bisa digunakan untuk kirim satu hamba Tuhan dibiayai gitu. Ya karena aku ingat pada masa lalu itu Zinzendorf itu adalah seorang keturunan kaisar. Tapi kemudian dia bertobat gitu. Setelah dia bertobat, harta warisannya itu lahan yang sangat luas. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia bagi-bagikan itu jadi pemukiman rakyat. Kemudian dia nggak naik tahta, dia mundur dari tahta. Dia menginjili orang itu. Kau tahu kalian apa yang terjadi? 10 keluarga yang bertobat mengutus satu misi keluar dari negeri mereka. Setiap 10 keluarga, petani yang miskin-miskin ini tadi loh yang membiayai 10 keluarga, membiayai satu orang pergi untuk memberitakan Injil di tempat di mana Injil belum pernah didengar. Inilah kasih kepada Allah. Ya, dia tidak mempertahankan. Aku mau menjadi kaisar gitu ya, sar. Enggak. Iya, bagi dia jiwa juga lebih berharga. Itu mulai dari melihat satu lukisan Tuhan Yesus. Di bawah lukisan itu ada tulisan, ini yang kulakukan untukmu, apa yang kau lakukan untukku. Kalimat itu tetap mengiang-ngiang di dalam hatinya, dalam pikirannya. Kristus berdarah-darah mati di kayu salib. Apa memang yang kulakukan untuknya kalau dia sudah mati untuk menebus aku dari dosa? Iya, jadi mari kita kembali kemari. Harga yang harus dibayar sebagai orang yang bertobat, yang mau mengikuti Yesus disebut tadi murid. Ya ini sama saja pengikut Yesus dengan murid itu sama ya. Ya harganya adalah above everything, love God. Di atas segala-galanya kasihilah Tuhan Allahmu. Bukankah itu juga hukum terutama? Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kasihilah Tuhan Allahmu dengan 90% hatimu gitu enggak ya? Segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu ya, segenap jiwamu ya. Jadi ada kata segenap, walaupun dalam bahasa Karo diterjemahkan asa ukur dulit. Jadi katanya gini, ase ngencak ukurku katanya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudnya itu dengan segala yang ada. Itunya maksudnya. Orang Karo ini diplesetkannya itu. Asa ukur dulit, ase ngencak ukur kulit katanya. Seolah-olah bisa kalau gitu. Segini pun ukurannya bisa, nggak bisa. Iya, asa ukur dulu, asa semua yang ada itu gitu ya maksudnya. Jangan dipelesetkan ya. Iya, jangan dipelesetkan itu. Baik, jadi ini tadi yang pertama. Iya, sehingga orang ini menjadi dekat dengan Tuhan, kokoh dengan Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Bukan berarti dia tidak mengasihi ibu ayahnya dan saudara-saudaranya, tapi kasih kepada mereka di bawah porsi kasih kepada Allah. Porsi kasih kepada Allah inilah harus yang tertinggi. Karena kalau orang mengasihi Allah, gak mungkin juga dia gak mengasihi bapak ibunya. Gak mungkin juga orang yang mengasihi Allah tidak mengasihi istrinya. Disepaknya pula tiap hari kan. Nggak mungkin, atau dibentak-bentaknya. Kau udah kubeli ya, harga tukurmu dulu 50 juta gitu ya. Enggak gitulah. Iya, enggak gitu. Harusnya dikasihinya istrinya dalam porsi yang tepat. Tidak bisa membuat hubungannya dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus itu rusak. Ini harus jaga. Maka kemanapun kamu nanti pergi, ini jaga. Jangan gara-gara orang lain kita menjadi tidak benar. Jangan gara-gara orang lain kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jangan gara-gara orang lain kita rusak. Bukankah banyak orang selalu rusak karena ayah ibunya kayak mana-mana, imannya jadi rusak juga. Saudaranya gimana-gimana, ia jadi rusak juga. Ya, dia jadi rusak juga. Orang lain, teman-teman, tak siapalah membuat rusak. Kenapa harus Tuhan yang mengambil kita dari dosa?
lalu orang merusak kita, itu kok gak benar itu. Jagalah, aku ini ditebus oleh darah yang mahal. Masa kata-kata orang aja membuat bersat teduh pun gak lagi, berdoa gak lagi, menginjili gak lagi. Coba, ini kualitas rohani apa ini? Iya, makanya perlu naik ya nak. Kita harus bertumbuh. Kita harus menjadi dewasa. Jangan jadi bayi-bayi terus. Bayi rohani itu tahu kamu kayak mana? Suapi terus, nggak ada kekuatannya. Sikit-sikit nangis. Sikit-sikit nangis. Ya, sikit-sikit gini-gini kakinya. Katanya gitu. Apa namanya muruk ya? Apa? Ngambek gitu. Iya, kalau gini ya kualitas rohani kita. Kayak manalah terang ini akan sampai ke ujung-ujung bumi. Gak bisa ya gini, sikit aja, udah gak usah melayani hari ini katanya. Sikit saja sudah. Retoto pela pada. Ya semua kok jadi Tuhan yang salah. Bahkan ada orang sikit saja kan, dia akhirnya tahu, gak usah ngadap Tuhan hari ini ke gereja katanya. Ku tengok nanti mukanya itu katanya. Kulihat nanti mukanya. Emang dia ke gereja cari siapa? Dia mau menyembah siapa? Yang dia layani siapa? Kok jadi muka orang aja di matanya? Ini kan, inilah kualitas rohani tadi. Kalau memang ada seseorang di mata kita, ya tinggal berdoa untuk orang itu. Saya selalu ingat doa Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kalau mereka ngerti gak kan gitu mereka buat, berarti belum sampai tingkatnya di situ. Masih bayi-bayi tadi ini gitu. Belum sampai, ini yang kadang bisa membuat sedih. Kenapa sekian tahun pertobatan, remaja pun enggak. Jangankan dewasa, remaja pun enggak gitu. Masih tetap kayak kanak-kanak terus secara rohani. Kita harus menjadi orang yang matur ya, yang dewasa di dalam Tuhan. Yang berdiri di atas firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Jadi jangan nanti ada di antara kalian gak peduli dengan orang tua karena Tuhan bilang membenci ya. Iya, bukan itu maksudnya ini. Maksudnya di sini kualitas kasih kita kepada Tuhan is more, lebih daripada kasih kepada semua yang lain. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Ini kasih kepada yang gak kelihatan pun gak ada pula ya. Iya, atau kepada yang kelihatan pun gak ada. Karena adanya orang jungkir balik pun orang tuanya di situ, dia duduk-duduk saja pegang HP. Ini kasih kepada yang kelihatan aja gak ada. Si Ano, gak berhenti-berhenti nih. Terus gitu. Iya, kalau kepada yang kelihatan pun yang gak ada kasih, kepada yang tidak kelihatan itu kayak mana lagi pikirku. Makanya wajarlah Yohanes membuat tanda orang bertobat itu adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada orang percaya, kasih kepada saudara-saudara di dalam Tuhan. Iya, itu ya. Sehingga pada zaman yang lalu itu gitu ya, dulu gitu. Kasih kepada saudara-saudara ini pun berat. Karena misalnya ya Roma menangkap orang, memasukkannya ke dalam penjara. Kalau dia ngantar makanan saja ke penjara, dia akan ketahuan bahwa dia juga orang percaya. Jadi kayak mana? Risikonya kalau dia ketahuan dia juga orang percaya, dia juga bisa ditangkap dan dipenjarakan. Iya, makanya sebenarnya konteks daripada Matius 25 itu memberi air kepada saudara, bukan sembarang saudara maksudnya itu. Yaitu orang percaya yang benar-benar dalam keadaan yang sangat menderita. Karena dia dipenjarakan tadi, dingin badannya, gak ada cukup pakaiannya, tak cukup makanan. Ya, dalam masa penganiayaan pada masa itu tentu sangat banyak kali apa yang kurang. Inilah yang Tuhan bilang, kalau kamu memberi secangkir air saja, ya maka Tuhan akan memberi upah. Jadi bukan asal ada orang kasih secangkir air udah dapat upah, enggak. Maka di situ saya sering ulang-ulang itu kepada salah seorang daripada muridku,
salah seorang dari antara orang-orang percaya maksudnya. Orang percaya yang bukan dalam keadaan yang normal, tapi dalam keadaan yang abnormal, dalam keadaan-keadaan yang sulit. Di sini kan sering ketika orang percaya itu terancam kan bisa, nggak mau gitu, ngantar air pun nggak mau, memberi makan nggak mau, apalagi ngantar baju ke penjara nggak mau. Ya karena nanti jadi ketahuan, dia juga adalah bagiannya, dia akan ditangkap, dia juga bisa dimasukkan dan dia juga bisa dibunuh. Jadi dalam keadaan seperti itu, biarlah nggak usah orang tahu gitu ya. Saya tidak tahu apa saya pernah ceritakan sama kalian satu kejadian yang nyata ini. Iya, ini terjadi bukan di abad Kisah Para Rasul, ini terjadi di abad kita ini di satu negara di Amerika Latin. Orang-orang percaya di sana ditangkap ya, dipenjarakan. Lalu gereja ini yang sudah bertobat, jemaatnya berdoa. Tuhan bilang, kamu antar barang yang dibutuhkan itu ke penjara. Terus ada orang muda yang mau, ada 2 orang muda yang mau. Lalu ditanya kepada orang muda ini, kamu tahukah artinya kalau kamu ke sana, kamu pun bisa ditangkap, kamu pun bisa dipenjarakan gitu. Aku tahu. Terus ada 2 orang yang tua, dia bilang gini, umur kami sudah tua, kami tinggal hanya berapa tahun lagi. Orang muda ini masih banyak yang bisa dilakukannya. Biar kami aja yang pergi. Kalau kami ditangkap, kalau kami nanti masuk nggak menjadi masalah. Jadi akhirnya mereka berdoa mengirim yang tua-tua ini mengantarkan kebutuhan orang-orang yang ditangkap di penjara itu. Iya, dia rela. Itu kan luar biasa juga. Ya kan bisa, aku udah tua, kayak mana ini nanti gitu kan, anakku, cucuku. Ya, tapi ini enggak, kami aja yang ke sana gitu. Dan akhirnya mereka memang yang ke sana, 2 orang itu mengantarkan. Ya, saya tidak tahu cerita lanjutannya karena ini adalah peristiwa yang belum terlalu lama terjadi. Jadi jangan berpikir penganiayaan di abad kita ini enggak ada. Di abad kita ini juga ada. Cuma syukurlah di belahan bumi di mana kita tinggal ini masih aman. Tapi berapa lama lagi? Iya, saya mendengar ada gereja di Binjai dalam minggu ini, ya orang beribadah di situ dibubarkan. Ini kayaknya negara aman ya kan? Ini terekamnya, jadi saya nggak bisa cerita banyak. Oke, jadi seperti itu. Jadi keamanan ini pun anugerah. Sampai berapa lama saya tidak tahu. Iya, tapi bersyukurlah. Dan saya rasa memang kita harus terus berdoa supaya tetap ada keamanan untuk safety untuk beribadah, safety untuk share the gospel to others gitu. Saya harap ini tetap ada, kita bisa tetap dengan aman menyebut nama Tuhan di negeri ini dan juga tetap bisa cerita Yesus, cerita keselamatan kepada orang-orang lain. Mari kita lihat yang kedua. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Memikul salib itu apa? Dulu di jalan-jalan itu orang memikul salib itu orang yang terhina. Orang yang dianggap kayak mana ya? Bersalah gitu ya. Lalu Yesus sendiri kita ingat dia memikul salibnya. Lalu kemudian dia disalibkan dengan kayu yang dipikulnya itu. Jadi sebenarnya salib adalah lambang dari penderitaan. Lambang dari kehinaan sebenarnya. Ya, jadi kalau kita disuruh memikul salib itu artinya kita sanggup memikul penderitaan ya dalam hidup ini oleh karena iman kita kepada Tuhan. Barang siapa tidak mau memikul salib, tidak mau menderita karena ikut Tuhan, Tuhan bilang ini enggak layak menjadi muridku. Ya, jadi ada porsi seperti yang kita pelajari semalam, porsi penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Tapi ingat, dalam penderitaan itu ada penyertaan ya. Ada juga kekuatan dari Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan, ada jalan keluar. Kalau enggak ada jalan keluar, pulang untuk menetap
bersama-sama dengan Tuhan. Bukan bunuh diri ya. Tapi inilah yang harus kita pikul. Memikul salib sambil mengikut aku. Memikul salib itu kalau misalnya saat teduh melupakan HP, itu memikul salib enggak ya? Menyangkal diri itu ya. Menyangkal dirinya memilih untuk saat teduh. Bukan memilih untuk pegang HP. Memilih untuk merenungkan firman Tuhan, bukan memilih untuk menonton. Saya rasa itu juga termasuk bagian dari menyangkal diri ya. Ya termasuk, saya rasa itu juga memikul salib. Karena dia menyangkal yang dia mau, menyangkal keinginannya, memilih Tuhan di situ. Itu kan penderitaan juga. Ketika kita memilih antara berdosa dan tak berdosa, karena saya pernah mengalami menggigil loh. Kalian mungkin gak pernah menggigil, tapi saya pernah menggigil. Makanya saya mengerti betul Ibrani itu yang mengatakan, dalam perjuangan melawan dosa engkau belum pernah meneteskan satu tetes darah pun, tapi Kristus meneteskan darah untuk pengampunan kita. Tapi walaupun saya gak meneteskan satu darah untuk membuat pilihan yang paling tepat ini tadi, itu ada kadang-kadang penderitaan. Iya, memang saya melihat mulai dari pikiran itu. Kalau di tingkat pikiran ini sudah kita nggak membela dosa itu, tapi berdiri di pihak Tuhan. Kok rambut saya jadi ini ya? Iya, seperti itu di tingkat ini. Kalau di tingkat ini kita sudah menang, nanti di tingkat tindakan pun kita akan menang juga. Kita akan menang. Maka jagalah pikiran, jaga otak kita ini, apa yang masuk, jaga apa yang kita isikan tiap-tiap hari ke dalam pikiran kita ini. Iya. Apa isinya gitu ya. Kenapa orang bilang otak udang? Emangnya udang pernah masuk ke dalam otak? Enggak kan? Tapi maksudnya otak diisi dengan hal yang seharusnya bukan itu yang menjadi isinya. Iya, makanya orang-orang yang terus pada game, terus HP ini, enggak mungkin imannya maju kali, enggak mungkin. Dia mungkin nanti kelompok berduyun-duyun ini satu saat nanti mundur itu. Kalau kualitas kita tidak naik, akhirnya kita hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Saya berharap kalian tidak mau menjadi orang Kristen biasa-biasa saja ya. Tapi mau menjadi orang Kristen yang berkualitas. Orang Kristen yang Allah sendiri memujinya. Kita lihat Ayub. Dari sorga ada pujian. Kau lihat katanya sama iblis. Kau lihat Ayub itu dia orang benar. Orang yang takut akan Allah. Coba Allah muji dia loh. Ya maunya kita gitu ya. Tuhan memuji. Nan kenamin sianwa gitu ya. Tengoklah si Abi itu misalnya. Misal. Iya atau si Kalpin atau siapa. Tengok itu kata Tuhan. Oh itu imannya mantap katanya. Kan cocok gitu. Ini kita mengatakan, aku imanku mantap, minta. Muji diri sendiri, narsis. Iya, tapi Tuhan enggak lihat mantap, jempol. Enggak, ini, ya kan? Iya, jadi yang kedua itu ya. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga di sini berhubungan dengan membuat rencana dan mempertimbangkan. Gimana tadi ayatnya kok hilang ya? Iya, ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya atau menyelesaikan pekerjaan itu. Ini sebuah perumpamaan ya, ilustrasi, gambaran. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Ada dua ilustrasi di sini, satu lagi. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya atau dengan 20.000 orang. Jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi ini merencanakan dan mempertimbangkan dengan teliti. Coba kalau kita pertimbangkan.
Iya kan? Kalau nggak mau ikut Yesus apa yang terjadi? Apa? Iya, rugi, mati, binasa, semuanya lah di situ. Depresi, tidak bisa tidur, ya, merasa diri malang, tetap ditekan oleh iblis, terikat. Ya, ini dia. Iya. Lalu kalau ikut Yesus apa yang didapat? Damai sejahtera lagi, hidup. Oh, nggak mati lagi ya. Artinya udah bisa melawan iblis, bisa melawan dosa, itu hidup. Orang yang nggak hidup nggak bisa melawan iblis, nggak bisa melawan dosa. Tapi kalau dia hidup dia bisa melawan. Kalau orang mati digeret saja, nggak tahu lagi itu. Apalagi yang kita dapat? Roh Kudus diberikan tinggal dalam kita, menyertai selama-lamanya. Ada lagi? Ya? 100 kali lipat upah ya di bumi ya. Ya, karena katanya kalau ada orang kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan ayah ibunya, akan mendapatkan 100 kali lipat saudara-saudara yang lain di bumi ini. Ya, jadi keluarga darah ini bukan ini lagi, tapi saudara-saudara di dalam Tuhan ini juga adalah keuntungan dari orang percaya. Ada lagi? Kasih karunia apa itu? Keselamatan, pengampunan dosa. Iya, oke. Ada lagi? Apa yang kalian dapat? Supaya jangan kalian rasa rugi ikut Tuhan ini. Apalagi dapat? Sekalipun ada penderitaan, ada kekuatan. Ini mantap ini, udah sering dia menderita ini. Dan ada kekuatannya untuk jalan terus. Dari mana bisa bertahan ini kalau memang bukan Tuhan? Ya, ada lagi? Hikmat. Dulu bodoh ya. Iya, awak nengok HP terus. Iya, bodoh. Masa segi 4 itu aja yang ngatur-ngatur awak situ. Iya, ini ada hikmat dari Tuhan. Untuk apa kau gunakan waktumu itu? Apa yang masuk ke otakmu itu? Apa yang masuk ke matamu? Apa yang masuk ke hatimu? Apa yang kau dengar dari kupingmu gitu ya kan? Ada hikmat dari Tuhan. Makanya orang percaya akan lebih berhikmat dari orang paling berhikmat di dunia ini. Kenapa di keluarga setelah kita bertobat kita selalu ditanyai? Dulu belum bertobat, dianggap anak bawang, nggak pernah ditanya. Tapi setelah bertobat apa-apa sedikit, nakku katanya. Saya pun dulu gitu, mana dianggap saya, nggak dihitung. Setelah bertobat, asal ada apa-apa, tanya kakak kalian. Asal ada apa-apa, tanya kakak kalian. Gitu juga di tengah keluarga. Waktu ibu tiri saya itu kan karena bapak udah meninggal mau dipulangkan gitu. Supaya harta itu jangan dia pakai gitu. Ya, tapi saya bilang gini, ketika papa hidup dia kan ngurus, dia kasih makan, ya, dia rebus sayur karena bapak ada hipertensi gitu. Masa manusia kita buang setelah selesai, ya, artinya bapak nggak ada lagi gitu. Jadi saya bilang sama mereka, berdosa kalau kita memulangkan dia, biarkan dia hidup di situ kecuali dia kawin lagi. Kalau kawin kan otomatis dia ke marga orang lain. Seperti itu. Ada hikmat. Iya, benar. Ada lagi? Apa lagi? Menambahkan segala sesuatu. Apa itu? Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Iya, semua yang perlu. Iya. Kami dulu miskin, tapi nggak ada sih firman Tuhan bilang kalau ikut Tuhan kaya. Tapi kok aku nggak pernah kekurangan ya? Iya. Aku selalu kelebihan uang. Makanya kalau kurang uang bilang sama ibu ya. Iya, dan selalu ada yang mau dibagi-bagi gitu. Selalu ada. Heran juga orang-orang di rumah juga bilang, kenapa selalu ada uang ibu katanya. Dan itu kadang dalam porsi-porsi yang besar juga dikeluarkan gitu. Bukan 200.000 maksudnya. Kadang mau nolnya agak banyak gitu. Tapi nanti kantong kami sama Tuhan ini udah kosong, diisinya lagi. Iya, perlu lagi keluarkan lagi. Tuhan lapor lagi kan, udah kosong Tuhan. Ini lagi ada orang hubungi. Ini tengoklah ini Bu, musik kami pun gak ada katanya. Ya diberikan lagi. Iya ada lagi ya, tengoklah ini katanya.
sudah meruntuh gerejanya, atapnya gitu. Pelapon depannya. Iya, Tuhan kayak mana pula itu ya, kasihan juga lah mereka. Ini anak-anak nanti main-main di bawahnya, kalau runtuh ke bawah habislah anak-anak ini. Ya, berdoa lagi, ada lagi, kasih lagi. Aku heran uang ini dari mana datangnya ya gitu. Jadi aku lihat uang ini, tahu kalian, jalan-jalan dia. Dia selalu mendatangi kantong orang percaya. Datang dia selalu ke situ supaya nanti bisa keluarkan lagi, masuk lagi, keluarkan lagi, masuk lagi. Tapi kalau kamu timbun gitu kan ada orang gitu. Terus timbunnya, pikirnya tambah banyak. Ini habis, bocor dari bawah. Tak katanya nak tak satu, tak katanya nak tak lagi satu. Iya seperti itu ya. Jadi coba dipertimbangkan. Ini kan tidak kita disuruh nggak gunakan otak. Disuruh kita gunakan otak ini. Ya pertimbangkan. Kalau kamu nggak diikut Tuhan, apa yang terjadi padamu? Kalau kamu ikut Tuhan, apa yang terjadi padamu? Di dunia pun Tuhan menyertai. Yang paling hebat sampai nanti yang eternity itu, yang lebih dari 1.000.000 tahun itu loh. Itu pun di situ kita akan dapat. Wah, kurang apa lagi coba? Iya, jadi pertimbangkan ya, mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Kalau tidak ikut Tuhan, kembali lagi lah kamu kayak dulu lagi. Malangnya kini nasibku ini. Gitu ya. Akulah yang paling malang dari semua orang yang hidup. Nasib, gak ada nasib orang. Ya ampun ya Allah. Iya, ini bukan Allah tapi Allah ya. Iya, iya seperti itu ya kan. Iya, jadi kembali ke yang lama, beginilah dia. Makanya Israel itu seburuk-buruknya keluar dari Mesir itu, entah pun mereka merasa buruk karena pernah di padang gurun. Tapi itu jauh lebih baik di Mesir di dalam perbudakan. Jauh lebih baik. Di Mesir anak mereka pun dimasukkan ke sungai Nil kok. Ya kan, masih ingat kan semua anak sulung orang Israel itu dibunuh oleh bidan karena gak berhasil, bidannya cepat kali lahirnya. Ya, atau itu alasan saja karena mereka nggak mau membunuh. Anak-anak itu kemudian dibunuh kan begitu ya. Setiap anak laki-laki. Hanya Musa dibiarkan Tuhan hidup supaya ada kan menyelamatkan. Ya, jadi jauh lebih baik. Di padang gurun itu pun kan adanya air. Habis air, dari batu pun bisa keluar air. Habis makanan yang dibawa dari Mesir, habis semua. Terbanglah dari sorga. Ya, ada putih-putih, roti putih. Apa ini? Sebenarnya mana itu arti katanya adalah apa ini gitu. Jadi apa itu mana? Apa ini? Iya, itulah roti yang putih-putih dikirim seluruh perkemahan untuk lebih 22 juta orang mungkin orang itu sudah pada masa itu ya, karena yang naik jalan kaki berapa, anak-anak berapa, tua-tua lansia yang ada berapa kan. Iya, jadi begitu banyaknya. Iya, terus ada juga tiang api malam hari dingin supaya binatang buas juga gak berani datang. Ada juga tiang awan siang hari. Artinya Tuhan memberikan perlindungan dalam setiap season, dalam setiap keadaan itu Tuhan memberi perlindungannya. Apa yang dibutuhkan di season itu ditambahkan semuanya padamu tadi kata Bu Tio ya. Itulah. Itu kan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu nggak mungkin nggak jadi, nggak mungkin gagal. Firman Tuhan itu harga diri Tuhan. Jadi Tuhan nggak mungkin tidak akan mempertahankan siapa dia. Iya, makanya tidak beriman ini tidak percaya kan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas apa yang dikatakannya. Ya saya dulu ngusir setan pertama gitu. Belum pernah kan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Kerasukan orang. Ini kayak mana? Awak tak ada pengalaman. Namanya baru bertobat. Tapi Tuhan bilang, ini tanda-tanda orang percaya. Oke, aku praktek. Kalau gak keluar yang malu bukan aku. Siapa yang malu? Tuhan. Karena dia yang bilang. Dia yang bilang ini tanda-tanda orang percaya. Jadi aku ketakutan. Aku yang takut. Nyanyi aku kuat-kuat. Iya kan sangat takut. Yesus nih salib bagiku. Meyakinkan aku sajanya ini. Menenangkan
ketidaktenanganku ini, lalu berdoa. Setelah itu dalam nama Tuhan Yesus keluar. Itu tadi dalam hati saya. Kalau ini tidak jadi, Tuhan ya yang malu, bukan saya. Bukan saya yang berfirman kok, dia yang berfirman. Saya lihat, jadi keluar setannya itu. Barulah saya lihat, wah betulnya ini. Gitu juga waktu dulu pertama kali mendoakan orang yang buta di kampung ini PI. Dia nggak melihat, buta lah, karena nggak bisa baca surat anaknya pun nggak bisa. Itu pertama kali saya mendoakan orang sakit. Jadi apa enggak nanti nih ya? Jadi atau enggak gitu loh. Tapi Tuhan bilang, doakan saja. Kan Tuhannya Tuhan, terserah Tuhan mau jadi atau enggak jadi. Tapi kau harus berdoa dengan iman, berarti kau harus percaya bahwa itu jadi gitu. Saya berdoa, Tuhan doa setengah harga. Tuhan orang ini ingin baca Alkitab. Kami enggak mungkin terus ke sini. Buatlah matanya melihat supaya dia bisa baca Alkitab. Sesuai permintaan. Lucu doanya kan? Amin. Besok pagi udah baca Alkitab, dia aku yang bingung. Hah? Kok bisa dia udah baca Alkitab? Sampai ku panggil keluarganya, cucunya. Itu, bolang itu bisa baca Alkitab. Itu selama ini kayak mana? Enggak bisa baca. Surat mama pun enggak bisa dibacanya gitu kan. Oh yang betulnya gitu. Iya. Udah pulang kami. Tengah jalan Tuhan ngomong sama saya. Di mananya imanmu gitu. Malu hatiku lah. Malu kali aku. Iya kan. Betulnya firman Tuhan itu. Kenapa lah aku gak bisa mengimaninya, percaya gitu. Jadi timbang ya. Timbang. Kalian masih ada yang mau mundur ini? Gimana? Gak dapat semua yang ku mau. Mundurlah aku gitu. Iya. Pertimbangkan. Saya harap kita sudah sampai pada titik pertimbangan yang paling kritis. Sehingga sudah ada sebuah keputusan. Whatever happen, apapun yang terjadi, aku akan ikut Yesus. Ya itulah sejarah lagu mengikut Yesus, keputusanku yang Juni ya, yang ceritakan beberapa minggu yang lalu. Itu kan tentang orang India yang percaya Tuhan. Tapi kepala sukunya menyuruh dia untuk menyangkal Tuhan. Mereka satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Mereka yang buat lagu ini loh. Ini lagu darah ini. Iya, mereka membuat lagu ini, mereka menyanyi dan mereka dibunuh. Mengikut Yesus keputusanku. Itulah nyanyian keputusan, tekad. Sekalipun mereka harus mati, mereka akan ikut Yesus. Karena di sana kan dulu agama mereka itu kan agama yang politeis gitu ya, beralah banyak. Iya, dan mereka tidak senang kalau ada orang keluar dari suku ini kepada kepercayaan kepada Yesus ini gitu. Baik, yang terakhir. Mari kita lihat terakhir. Ya, ayat berapa? 33 ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini saya anggap tergabung ke atas. 34 sekarang 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai kuping, ya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi yang terakhir ini berbicara tentang garam. Apa artinya ini? Saya baru tahu bahwa ada garam yang gak asin. Kok bisa garam gak asin? Selama ini konotasi kita, kalau yang namanya garam pasti asin. Tapi ada produk garam yang tidak asin. Mungkin karena apakah terlalu lama proses pembuatannya atau apa, saya tidak tahu lah. Pokoknya ada garam yang tidak asin. Dan ada juga saya baca garam yang kualitas rendah. Kualitas rendah ini pun
Nggak berapa lama nanti dihembus angin habis juga asinnya. Kita tahu fungsi garam apa ya? Apa itu fungsi garam? Iya. Ya, ini sekali ngomong semua ya. Ya nggak apa-apa. Itulah jawabannya semua. Mengawetkan, mencegah pembusukan, preservatif ya. Apalagi memberi rasa supaya enak. Ada lagi yang lain, banyak tadi yang ngomong ini. Obat, iya betul, iya. Kalau saya dulu selalu bolak-balik Kuala Medan, itu kan lelah masuk angin. Iya benar, garam itu obat. Saya mandi air garam, ya maka besok pagi saya segar lagi untuk berangkat lagi pagi-pagi sekali gitu ya. Ya jadi garam memang obat, iya. Apalagi kalau rendah darah ya, tensi rendah. Minum aja garam aduk gitu kalau tensinya rendah. Ya, itu juga adalah obat. Ada lagi yang lain? Pupuk ya tadi udah disebut di sini. Menjadi fertilizer. Untuk apa tadi pupuk ini? Supaya tanaman itu gimana? Subur. Iya. Kalian gitu enggak? Kalau kalian ada dosa enggak berani di situ. Saya masih ingat ketika jadi guru. Guru-guru ini aneh loh. Bisa ngomong gak beres-beres di kantor itu. Iya. Tapi tahu asal saya datang. Semua diam. Iya, pembusukannya berhenti langsung. Karena tadi dia ngomongin suaminya, ngomong seks, ngomong apa saja di situ semua yang enggak. Ngegosip dia. Kalau ibu datang, ya waktu itu belum ibu lah ya, masih muda kali. Tapi mereka langsung iya, jadi berhenti mereka. Berhenti. Iya, maunya kalau ada di situ kita nggak berani orang melakukan kejahatan ya. Maunya begitu, bisanya sampai kayak gitu ya. Saya ingat kepala sekolah saya kan dia cerita. Wah nanti katanya mantan ini kan, mantan kepala sekolah. Jadi nanti kalau ujian satu mobil dapat gitu. Ini kan buka rahasia ini. Iya, jadi datang katanya, kau ngusul aja kan, kau udah mau golongan 4. Jadi kepala sekolah aja kau, nanti ujian aja dapat satu mobil gitu. Ya Pak, cocok juga Bapak bilang seperti itu. Makanya Bapak rupanya kaya saya bilang. Tapi gini Pak, aku bilang, ya cocoknya Bapak nikmati aja itu ya Pak, karena setelah itu Bapak dipanggang. Karena Tuhan akan membuang Bapak dari hadapannya. Bapak akan ditaruh ke neraka itu, dipanggangnya Bapak terus di situ. Cocoknya itu setidaknya di bumi kan sudah pernah Bapak nikmati. Aku bilang, kau ini katanya. Iya, mungkin kalimatnya gimana menurut kita ya. Tapi maksud saya mengatakan kepada dia hanya dunia yang dia bisa dapat. Iya, tapi kalau dia nggak mau melepaskan mobil ini tadi, melepaskan dunia, iya, maka dia akan binasa. Dia akan binasa gitu. Iya, jadi garam yang baik itu tadi fungsinya mencegah pembusukan, membuat rasa jadi enak. Kalau kita di situ ada adem. Ini sudah datang kita perang. Sudah datang perang. Wah, bahaya ini. Ini bukan pembawa damai ini. Ini bukan harga seorang murid ini. Jadi maunya kita datang membawa ketenangan. Kita datang membawa kebaikan. Kita datang menyuburkan tadi ya. Bukan menyuburkan dosa ya. Iya, menyuburkan sehingga keadaan itu baik. Mulialah Tuhan gitu. Jadi yang terakhir ini, poin yang ketiga adalah berguna bagi manusia. Iya, jadi 3 paling tidak tadi kita melihat di sini harga yang harus dibayar. 1 tadi mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. 2 merencanakan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Ya maka kita harus juga rencanakan. Kalau mau hidup rohani kita lebih baik, rencanakan saat teduh jam berapa. Jangan kalau ada waktu baca, kalau nggak ada maaf Tuhan hari ini saya sibuk gitu. Ada waktu membaca firman Tuhan, direncanakan, bukan dari waktu sisa-sisa. Sudah aku belum saat teduh. Baru kemudian baca.
Aduh, kayak mana lagi? Berdoa apa nggak bisa lagi, jangankan merenungkan apa maksudnya ini Tuhan, bukanlah nggak ada lagi itu, ya kan? Karena tidak direncanakan. Doa pun baiknya direncanakan, bukan oh hari ini ada waktu kosong aku berdoa, besok nggak ada waktu kosong ya pere. Ya. Kenapa makan tuh nggak pernah pere coba? Kalau makanan jasmani kok nggak pere-pere kan? Pagi udah apa hari ini makanan? Sikit kali pun nggak bisa nanti 2 piring. Siang lagi apa dimakan? 3 kali sehari kamu mikirkan apa mau dimakan. Coba. Tapi makanan untuk jiwa ini, roh ini enggak kamu rancang dia. Rancang, makanya make a plan. Buat rencana. Buat rencana. Untuk semakin kudus aku hidup, gimana plannya? Kayak mana? Oh kalau aku terus di depan HP ini, kulihat nggak makin kudus. Itulah ya. Makin tumpul ku tengok otakku ya, saya gitu cara menganalisanya. Jadi nggak bisa ini HP ini ya lama di sini, kecuali HP-nya digunakan untuk menyiapkan khotbah bagi ibu, itu lain karena mata ibu kurang terang. Kalau bacaannya itu kecil, saya nggak bisa baca. Kadang saya harus pakai lampu di sini untuk bisa baca gitu. Tapi kalau dia di tablet saya yang agak besar, dia ya itu bisa ada cahayanya, itu membuat saya masih bisa baca. Ya, jadi harus kita buat plan kayak mana supaya makin benar hidup kita, makin kudus hidup kita, makin ada gunanya. Kalau kita bilang tadi, maunya aku menjadi orang berguna seperti garam ini, ada gunanya untuk yang lain. Make plan, kasih waktu. 1 kali 1 hari aku akan mencari 1 orang yang bisa aku beritakan. Saya dulu muda begitu ya. Awal-awal pertobatan saya selalu berdoa, Tuhan beri aku 1 orang saja hari ini, di mana aku bisa cerita tentang Engkau. Tiap hari, tiap pagi doa saya itu, tiap pagi saya cari orang. Ya karena saya bertobat dulu, saya masih kuliah, di kampus saya cari, duduk-duduk orang di bawah pohon sana saya dekati. Kalau nggak ada dapat hari itu, saya berdoa lagi, siapa tahu ada di Sudako, karena saya dulu kan naik angkot. Dari Jalan Negara sana, Sukarame sana ke IKIP ini dulu di depan Petisah ini. Entah di angkot ada orang. Kalau nggak ada, tempat paling banyak orang rumah sakit. Rumah sakit banyak orang sakit. Banyak keluarganya nunggu-nunggu di luar. Sengaja aku datang ke situ untuk cerita Tuhan Yesus. Jadi ada plan, ada rencana, ada upaya yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan tunggu saja kayak sekarang kan saya nggak bisa lagi karena kaki saya begini, saya nggak bisa keluar, saya harus menunggu orang lain bawa saya keluar baru saya bisa keluar. Nah ini kan udah lain zaman, lain masanya karena saya sudah uzur ya, sudah tua. Tapi kalau yang muda berkaki 2, ya kan, maksudnya bisa berjalan gitu. Ya kenapa tidak pergi gitu loh. Nah, kamu punya teman-teman juga, teman di kampus, teman sekolah masa lalu, SMA dulu gitu ya. Tapi upayakan jangan cari cowok pula kalau kita cewek yang mau kita layani ya. Kalau idealnya cari aja perempuan dulu. Saya dulu berdoa gini, berilah saya Tuhan orang yang punya latar belakang dengan saya, jumpa kami. Karena kalau sama latar belakang kami kan saya tahu bagaimana ngomong sama dia. Baru setelah lama baru saya ganti doanya. Tuhan sekarang saya sudah siap bertemu dengan orang yang tidak seperti saya latar belakangnya. Barulah ketemu orang jenis yang berbeda. Ya itu saya layani dan saya belajar di tempat juga. Karena gak ada seperti dulu. Udah diajari kayak mana mimpin kelompok, kayak mana PA pribadi, gak ada itu. Aku belajar otodidak semua. Khotbah pun ibu otodidak. Sekolah teologi pun otodidak, beli buku bahasa Inggris tebal-tebal, pelajari sendiri. Baru dulu Pak Bangun bilang, sekolahlah kamu dulu yuk. Iya, maksudnya supaya pernah ada akademisnya gitu. Saya pergi sekolah. Yang saya pelajari di rumah juga jadi pelajari di situ kan. Ya tapi nggak apa-apa lah, supaya saya pun makin diteguhkan bahwa apa yang saya ajarkan selama ini tidak salah. Karena Tuhan bilang awasilah dirimu, awasi ajaranmu. Saya harus mengawasi diri saya, benarkah saya hidup atau bagaimana. Saya harus mengawasi yang saya ajarkan ini supaya jangan sesat. Nanti saya dibuang Tuhan kalau saya sesat mengajarkan kepada orang.
Jadi ini yang kedua ya, make a plan. Mau lebih kudus, make a plan to be holier. Ya, buat rencana untuk itu. Mau menjadi berkat bagi orang lain, make a plan. Doakan tetangga, doakan siapa. Ya, kita buat waktu, kita telepon kalau tidak bisa face to face. Ya, ada banyak cara dengan kemajuan teknologi ini kita bisa share kepada orang lain. Iya, jadi yang terakhir tadi bergunalah. Berguna ya, garam itu berguna. Kalau dia nggak asin lagi nggak berguna. Maka kalau kekristenan kita ini sedikit garamnya nggak berguna kali juga. Apalagi kalau nggak asin sama sekali. Nggak ada terang Kristus itu, nggak ada kualitas yang dari Tuhan itu, nggak ada. Ini tak ada gunanya ini. Iya, ini membanyak-banyakkan aja orang di gereja lah, biar jangan kosong kali waktu hari Minggu kan. Iya, jadi berguna like a salt, seperti garam, berguna, menggarami, mempengaruhi. Iya, walaupun jumlah garam itu tak banyak, dia yang mempengaruhi loh. Jangan pula kita yang dipengaruhi orang. Akhirnya kualitas rohani kita tadi gini, sekarang cetek gini. Gak ada lagi kita akhirnya menjadi berpengaruh. Hidup orang percaya adalah hidup yang mempengaruhi orang lain. Ya, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Tidak pernah terang itu dipengaruhi oleh gelap. Tapi terang itu mempengaruhi gelap. Tidak pernah. Jadi kalau sempat nanti gara-gara ya kita dengan orang lain, jadi gelap hidup kita ini, nggak lagi terang, nggak lagi berguna, yang gue bahaya. Ya 3 ini saja. Ada pertanyaan? Ini jam saya sudah. Jam ibu udah habis apa belum ya? Tinggal 10 menit lagi ya. 15. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh? Kalau ada. Ya, adanya gunanya retreat ini. Kalau enggak, biar enggak usah dibuat lagi. Kalau ada ya dibuatlah, kan gitu ya kan. Iya, adanya. Iya, nanti kalau gitu session setelah terakhir, saya nanti session terakhir pendek aja supaya kalian semua ngomong. Apa sih gunanya retreat ini kan? Iya. Ya, ada yang mau bertanya? Semua jelas? Tinggal praktek. Ya, iya ini ada Sinopi ya. Silakan Pi.
Iya, baik. Jadi kalau kita lihat Alkitab, umur mereka awalnya 900-an ya. Bahkan ada yang 969 tahun. Iya. Jadi kenapa makin turun, makin turun, makin turun? Jangan kita lupa, bumi yang kita diami ini bumi yang terkutuk, sudah dikutuk oleh Tuhan. Tanah terkutuk, bumi terkutuk. Iya. Dan manusia juga, kalau kita lihat dari segi dosa Adam, dia tidak memegang teguh firman Tuhan, dia melanggar firman Tuhan dengan memakan buah pohon itu. Dia tidak mau lagi diatur Tuhan. Naik lagi tingkat dosa kepada Kain. Bagaimana Kain membunuh. Baru kemudian dalam hidup Kain ini tambah lagi. Dulu kan satunya perempuan, satu laki-laki. Muncul. Si Kain punya istri si Ada dan si Zila. Keturunan Kain yang bernama Lamek memiliki istri dua, yaitu Ada dan Zila. Jadi poligami sudah dimulai, masih generasi keberapa? Lalu lihat pada zaman Nuh. Masa begitu banyaknya orang cuma Nuh yang takut akan Tuhan coba. Jadi dosa pada zaman Nuh itu dulu apa? Nah, zaman Nuh ini dosa ya, bahwa di sana apa? Mereka kawin suka-sukanya saja. Tak ada lagi mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan keturunan Set yang adalah orang yang dalam tanda kutip pada waktu itu dianggap orang percaya, mengambil pasangan dari keturunan Kain yang tidak percaya kepada Tuhan. Percampuran ini kan membuat kualitas manusia sungguh sangat buruk. Lalu mengapa sampai api dari langit membakar Sodom dan Gomora? Karena di situ sudah ada sodomi. Jadi sodomi bukan dosa abad ke-20 atau dosa abad ke-21. Sudah ada di situ laki-laki dengan laki-laki. Bukankah ketika malaikat itu datang ke sana dalam rupa manusia, ya, apa yang terjadi? Apa kata mereka kepada Lot? Keluarkan itu yang di rumahmu itu, biar kami memakai dia. Kata apa? Memakai. Memakai itu maksudnya apa? Iya, bersetubuh dengan dia. Laki-laki dengan laki-laki itu bukan sekarang. Itu pada zaman Sodom dan Gomora. Jadi kenapa Tuhan kadang dalam tanda kutip orang merasa kayak kejam gitu ya. Kok dibakar dengan api dari langit gitu. Lalu 7 suku Kanaan itu kenapa harus dihabiskan? Kenapa orang Amalek itu dihabiskan? Sebenarnya kalau saya renung-renungkan pada waktu itu pun penyakit seks ini, penyakit HIV ini, kalau Tuhan gak menghentikan itu, manusia ini gak bisa lagi ya hidup dengan baik. Karena apa? Kita gak tahu yang sana sudah kena HIV, yang sana sudah begini. AIDS, ya itu yang terjadi. Maka Tuhan terpaksa karena penyembahan berhala ini kan mendatangkan dosa seksual semua. Makanya kita yang dari keturunan penyembahan berhala ini, satu yang perlu dijaga seks ini. Karena semua jatuhnya ke situ. Kepikiran kotor, ya, ketidaktahiran hubungan satu dengan lain, ya, pokoknya ke seks inilah semuanya. Siapa kalian keturunan penyembah berhala yang bersih dari pikiran kotor dan bersih dari seks yang tidak beres? Ada, ya, kecil-kecil sudah main kawin-kawinan, agak remaja sudah masturbasi, sudah onani, ya. Lebih besar lagi lihat film porno, tambah lagi. Memang warisannya sudah kotor, tambahi lagi dengan melihat atau mendengar dari cerita, dari novel, dari mana saja. Jadi kita melihat kualitas manusia. Gak mungkin dibiarkan Tuhan hidup lebih lama. Mengapa? Karena lebih lama lebih banyak dosanya. Maka diperpendek. Maka kita lihat dari 900, 700, 500, 120. Ya, 120. Lalu kemudian pada Mazmur. Itu bukan perjanjian baru itu tadi, Mazmur. Manusia itu umurnya 70 tahun. Dan kalau kuat 80. Tapi ayam-ayamnya, maksudnya yang dihadapinya tiap hari adalah penderitaan.
Jadi kalau pada zaman Mazmur itu kan sekitar 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Ini sudah 2000 tahun lagi sesudah Yesus datang. Udah 4000 tahun, makanya hari ini gak sampai lagi pun 70. Gak sampai. Ya, makanya kita lihat 40 matian. Nah, mati. Mengapa? Karena memang kualitas hidup manusia tadi menjijikkan di mata Tuhan. Dan juga dari segi kualitas kebutuhan dia, baik pangan, baik apapun, polusinya pada zaman kita ini jauh lebih tinggi daripada zaman dulu. Sekarang apa makanan sehat coba? Buah, semprot. Ya, sayur, fertilizer semua. Apa? Apa yang bisa kita makan? Limbah dibuang ke laut. Di laut ada ikan. Sedikit banyaknya merkuri dari limbah, baik limbah kimia dari rumah sakit atau limbah-limbah industri yang dialirkan, tidak diolah ya. Ya, itu ke laut dimakan ikan. Lalu kita makan ikan semua kan? Lalu kayak mana kamu sehat? Maka banyak orang karena limbah industri ini salah satu mengakibatkan kemandulan. Terlalu banyak merkuri di dalam ikan, udang pokoknya makhluk laut yang kita makan lah. Ya, itu banyak. Itu mengakibatkan kesterilan sperma, ya, kesterilan juga dalam perempuan seperti itu. Jadi ini kita sekarang hidup di dalam zaman yang semua sudah terkontaminasi semua. Nah, jadi jangan kita hanya melihat bahwa ada kutuk dosa keturunan orang tidak memiliki, bukan hanya itu. Pengaruh hidup yang kita hidupi ini dengan segala yang masuk ke dalam tubuh kita yang tak ada lagi murni. Makanya saya bilang saya merindukan ada petani yang takut akan Tuhan, yang membuat makanan atau tumbuhan yang ditanamnya itu memiliki murni. Artinya enggak masuk semua kimia-kimia yang merusak gitu. Enggak balance kimianya. Dan kalau bisa enggak usah kimia memang. Olahlah batu gunung, ya garam tadi ya. Segala macam bisa menjadi fertilizer, pupuk yang baik. Ya jadi ini ya, jadi mengapa tambah pendek umur, inilah dia. Dosa ini sudah kayak mana ya? Sudah matang. Gak ada lagi beyond gitu. Macam mana lagi dosa yang baru coba? Segala dosa kayaknya sudah ada di situ. Apakah Allah senang melihat dunia tiap hari orang berdosa di dalamnya? Iya, makanya kadang-kadang satu kota dihancurkan seperti itu. Iya. Lalu dari segi apa yang masuk ke dalam manusia itu, makanan yang human bisa makan gitu ya, yang bisa makan. Ya kadang-kadang kita bukan lagi makanan, artinya bukan kualitas makanan yang sehat untuk dimakan, tapi terpaksa makan karena lapar, karena nggak ada lagi makanan yang lain. Ya makanya kalau kalian bertobat ya senang sedikitlah dengan tanaman-tanaman pot. Bikinlah di situ entah bayam, entah kangkung, entah daun ubi, entah apa saja gitulah. Agak senang lah gitu. Iya. Iya, betul itu. Iya. Karena mudahnya menanam bayam kampung. Mudah. Ada cukup banyak tanaman-tanaman yang bisa. Terus enggak harus pot cantik. Kan pot-pot bekas, kaleng-kaleng bekas. Apa yang hitam itu? Polybed. Taunya kalian namanya, tapi enggak dibuat. Lebih banyak apa? HP-nya ini entah kita, enggak mungkin pula kita tak ber-HP. Tapi sebanyak mana kita menggunakan HP. Kurangilah sedikit chat-chat ini, Facebook. Kecuali yang memang berguna. Kalau nengok cerita orang gini ya, berguna ya. Lihat film pula, habis film satu muncul. Saya kan keranjingan film karena saya jurusan sastra. Orang sastra ini suka film.
10 pun bisa ku tengok kalau dulu gitu. Jadi kan ini apa gunanya ini semua? Ya makanya waktu nonton TV aja dulu masih ada TV hitam putih, Tuhan udah ngomong, berapa lama kau duduk di situ? Gitu loh. Iya. Jadi nggak kreatif lah kalau ini itu yang kita lihat itu mematikan kreativitas. Baik orang muda, baik orang tua sama jadi bodohnya semua. Kalau sudah lebih banyak kita ke sana, nggak muncul ide-ide kreatif seperti menanam tanaman di halaman tadi, nggak muncul itu, nggak muncul. Iya, jadi itu ya. Jadi kalau di sana banyak janda, ini hati-hati nih laki-laki nih loh. Memang secara general menurut ilmu kesehatan umur laki-laki lebih pendek dari perempuan. Mengapa umur laki-laki secara ilmiah lebih pendek dari perempuan? Ya, dengarkan dulu lah. Mengapa gitu ya? Oleh karena wanita memiliki pemikiran yang terbagi. Jadi dia bisa sambil masak, nggendong anak, sambil nyuci piring, multitasking kalau perempuan. Laki-laki nggak ada multitasking. Dia hanya satu saja. Kalau ini, itu aja. Kalau udah selesai, baru kerjakannya yang lain. Banyak yang bisa kerjakannya, tapi at one time is only one thing. Hanya satu saja, nggak bisa banyak. Jadi kalau disuruh laki-laki ini banyak kerjakan, stres dia cepat mati. Iya. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi jangan kita pikir perempuan dengan laki-laki sama. Makanya orang menikah ini jadi bermasalah semua, pikirnya sama semua. Enggak, wanita memang Tuhan ciptakan multitasking. Dan wanita itu punya pemikiran viral gini. Satu dengan yang lain saling berkait-kaitan. Makanya kalau satu belum beres, yang lain jadi enggak beres semua dibuatnya. Kait-kait dia semua. Kalau perempuan gitu, kalau laki-laki pikiran terkotak. Ada 10 kotak, bubar gerina. Semua bubar, cuma satu lah yang beres. Ya kan dia bisa tidur nyenyak. Makanya dalam pernikahan si istri bilang, ini enggak berotak. Tidur saja kerjanya. Banyak pun masalah, tidur dia. Tengoklah aku enggak tidur-tidur katanya. Ini karena pola pikir kita diciptakan Tuhan yang perempuan memang viral. Makanya kalau satu belum beres, ya semua dibuatnya rusak, dibuatnya semua. Makanya ini bereskan dulu. Ini jalan keluarnya. Kalau laki-laki tadi memang gitu dia. Besok nanti bukanya lagi kotak yang belum beres itu. Besok diurusnya itu. Jangan pikir dia akan dibiarkannya. Enggak, selesaikannya juga. Tapi dia bisa tidur nyenyak di tengah pergumulan yang berat. Kadang gini aja dia. Iya, makanya kadang seorang istri iri dia nengok suaminya, kok bisa dia tidur nyenyak ya. Memang gak berotak, gak pikirkan. Padahal berotaknya dia, besok nanti bukanya lagi, selesaikannya juga nanti itu semua. Jadi ada bedanya, ya ada bedanya. Jadi seperti itu cara berpikir laki-laki. Jadi karena itu maka laki-laki biarkan dia ngerjakan itu selesai, baru kerjakannya lagi yang lain gitu. Gak bisa kita suruh 7 sekaligus, ini dek, ini semua kau kerjakan. Tapi perempuan bisa, makanya sambil gendong anak, masak dia. Ya, masih lagi dia mutiki sayur lagi. Seperti itu. Ya banyak sekaligus multitasking memang kalau perempuan. Makanya kalau 2 menjadi 1 dia mengisi, saling mengisi. Ya, tapi kalau 1 ya itulah enggak menikah artinya kan enggak ada yang ini detail, yang ini menyeluruh gitu. Ya, inilah dalam hal detail ini disinilah kiranya Tuhan menolong kita bisa. Laki-laki tadi pun kalau kayak Pak John Stott itu tadi fokus dia kepada komentari saja kan maksimal juga hidupnya untuk Tuhan. Jadi masing-masing kita harus mengerti ginilah kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi mengapa secara medis tadi umur laki-laki lebih pendek? Karena dia tidak bisa berpikir banyak. Kalaupun dia bertobat, saya tidak tahu. Kira-kira Paulus bisa berpikir 3 hal dalam waktu yang sama? Enggak ya. Jadi bertobat pun berarti cara berpikirnya masih tetap fokus kepada satu hal saja. Ya seperti itu ya.
Iya, jadi jangan kecil hati ya, memang itu laki-laki. Mereka bisa overall gitu, cepat dia mengambil kesimpulannya gitu, cepat dia. Dan dia hanya bisa fokus kepada satu-satu hal gitu. Iya, tapi satu hal pun kalau satu selesai, buka satu lagi, selesaikan, buka satu lagi, selesaikan, jadi banyak juga yang selesai. Iya, seperti itu ya. Iya, jadi itu dia Nov, kalau di Medan yang paling banyak sekarang lansia. 30% warga GKMI Kasih Anugerah yang di Medan itu lansia. Saya sudah mendata itu, ada 30 kurasa lansia. Ini udah pergi beberapa, berkuranglah jumlahnya. Jadi angkatan muda inilah perlu kita gumulkan. Maka kalau penginjilan ini enggak dilakukan, habis lansia ini kosong gereja kita. Sementara lansia ini, saya tidak bernubuat, tapi kurasa dalam 5 tahun ini habis kami semua ini. Iya, mungkin hanya beberapa lagi yang tinggal. Iya, mungkin hanya beberapa yang tinggal. Iya, karena satu demi satu ini. Ya, dalam tahun ini kita sudah memberangkatkan 3. Yang 50 belum lansia pun, tapi berangkat juga. Ya, inilah dia umur manusia tadi ya. Ya, jadi umur kalian pun jangan pikirkan kalian 100 tahun, enggak. Iya, maka maksimallah hidup. Nah, iya, sudah berapa persen di jalan ini? Hanya orang Abininya persennya masih 20%, belum ada 20% ya. Kalau umur manusia misalnya 60, mereka sudah 15, ya 25% sudah mereka jalani juga. Ya, kalau umur udah 40, udah berapa persen kamu jalani kalau umur misalnya 60? Sepertiga loh, nah seperempat, sepertiga, iya kan? Iya, jadi karena waktu ini pendek, terus sepertiga kan pakai untuk tidur pula itu kan. Kalau umur manusia 60 tahun dia tidur kan 8 jam per hari, berarti sepertiga dari 1 hari. Berarti dia tidur 20 tahun. Pernah gak kamu pikirkan itu? Kamu tidur 20 tahun loh. Tinggal sisa 40 tahun. Sekolah berapa tahun? Sampai tamat sarjana usia sudah 20-an kan begitu ya. Udah habis lagi waktu untuk 20 untuk sekolah. Jadi udah berapa? 40. Sebenarnya berkarya tadi tinggal berapa tahun? 20. Sempat kamu gak gunakan 20 itu jadi apa coba? Iya, apalagi usianya ya kalau sudah sekarang pun udah 40 ya. Aduh, tinggal berapa lagi lah. Itu pun belum pula serius kali. Sayang kali dengan tenaga, sayang kali dengan waktu. Capek nanti aku, sakit badanku semua. Iya, sakit kerjakan aja lah. Ya, aku karena itunya maka masih mau aku naik tangga ini, kalau enggak nangis aku pulang loh. Tadi malam aku banyak nangis karena lutut kanan saya ini saya rasa disposisi, jadi sangat sakit. Dan ini berpengaruh ke urat ini berpengaruh ke tulang punggung. Saya punya saraf terjepit di belakang. Pada lumbar 3 dan 4 saya punya itu. Sudah tidak ada lagi di sana tulang rawannya mengikat. Jadi dia udah gini-gini. Jadi sarafnya itu terpaksa masuk ke dalam dan itu bisa ditariknya, terasa saya itu ditarik gitu. Ya, tapi saya masih jalan terus. Mengapa? Ya siapa tahu masih ada sedikit lagi hal yang bisa dikerjakan supaya masih ada orang yang bisa dibangun di dalam Tuhan gitu ya. Jadi tinggal berapa lagi lah waktunya ya kan? Maksimal lah. Jangan main-main, jangan ya sekolah tidur, ya kerja pulang itu tidur juga, itu aja. Cukuplah yang 8 jam atau 7 jam malam itu 20 tahun kamu tidur. Kalau umur nanti 60 tahun. Ini perlunya kita pikirkan itu. 20 tahun tidur loh. 20 tahun pula sekolah 14 tahun, 15 tahun ya kan. Waduh, gak ada lagi memang yang bisa dibuat.
Ya, jadi rebutlah waktu. Maka saya senang kata redeem the time. Redeem, tebuslah waktu itu. Artinya gunakanlah waktu itu. Ya, setelah kita ditebus, waktu kita ini pun harus ditebus juga. Supaya jangan kita menggunakan waktu itu dengan sia-sia. Jangan habiskan waktu mengasihani diri. Oh, nasibku nggak kawin-kawin aku. Iya, ada orang datang pun kalau setan ngapain? Ya kan? Iya, gunakan waktu itu dengan maksimal. Baik, waktunya sudah